Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel Latifah di teknik produksi film. Nah, di minggu ini yang presentasi itu kelompok 6, kelompok cutting-cutting. Oke, jadi sub-sub yang kelompok 6 bahas ini tentang skenario, terus storyboard dalam pembuatan film, breakdown script, breakdown budget, kemudian ada manajemen produksi, departemen produksi, dan departemen penyutradaraan dalam pembuatan film. Nah, langsung saja ke pembahasan skenario dalam pembuatan film. Menurut sheet feed dalam bukunya The Foundation of Screenwriting, itu beliau mengatakan bahwa skenario adalah sebuah cerita yang diceritakan dalam bentuk gambar, terus dalam bentuk dialog, dalam bentuk deskripsi atau penjelasan begitu, dan ditempatkan dalam konteks struktur dramatis. Jadi bisa disimpulkan ya, kalau skenario itu tuh alur jalannya cerita gitu tuh, pembahasan atau deskripsi dari cerita yang akan diperankan oleh pemerannya, yang ya begitu. Kemudian ada teknik penulisan skenario. Yang pertama itu ada inti. Jadi inti dari pembentukan skenario itu tuh akan menjadi sebuah plot gitu, kayak cerita ini nih diambil dari buku novel atau cerpen gitu, terus dikembangkan menjadi skenario untuk pembuatan film. Terus ada sinopsis itu ringkasan cerita. Jadi kalau misalnya saya mau menonton sebuah film itu, saya baca dulu nih sinopsisnya, cerita singkatnya. Kalau misalnya seru, saya tonton. Kalau ya enggak dan itu kurang menarik menurut saya, jadi saya tidak tonton. Jadi kayak sinopsis itu penting sih buat awal penonton untuk mendeskripsikan cerita ini seru atau tidaknya itu lewat sinopsisnya gitu. Terus ada karakter atau tokoh ya. Dalam salah satu unsur terpenting dalam skenario, halnya dalam cerpen maupun novel, itu adanya tokoh, penokohan gitu. Kalau misalnya tokohnya terkenal kayak Prilly gitu tuh. Terus siapa lagi ya? Ya pokoknya yang terkenal gitu tuh. Itu bakalan terpengaruh sih buat si filmnya itu bakalan booming atau tidaknya ya dari tokohnya gitu. Ada plot. Penyusunan plot itu merupakan alur cerita yang diperlukan penulis sebagaimana penulisan novel. Jadi kayak yaitu ya plot itu tuh alur ceritanya gitu tuh ya. Terus ada outline. Outline itu susunan urutan adegan per adegan. Jadi misalnya adegan 1 itu dia terjatuh, terus adegan kedua dia ngapain gitu tuh si tokohnya gitu dijelasin. Terus ada storyboard. Nah, storyboard itu tuh dasar cerita. Nah, dalam perkembangannya storyboard itu didefinisikan sebagai area berseri atau berjajar dari sebuah gambar sketsa yang digunakan sebagai alat perencanaan untuk menunjukkan secara visual bagaimana aksi dari sebuah cerita berlangsung. Jadi storyboard itu tuh kayak serangkaian sketsa gitu tuh yang dibuat berbentuk persegi panjang. Jadi ya sketsanya gitu tuh menggambarkan suatu urutan cerita. Terus ada komponen-komponen dari storyboard itu. Yang pertama ada bentuk adegan atau potongan-potongan gambar sketsa. Yang kedua itu bentuk alur atau alur cerita untuk memperjelas gambar cerita. Yang ketiga itu bentuk dramatis atau adegan yang berisi tentang adegan karakter tertentu gitu. Nah,
storyboard itu tuh berisi judul, subjudul, terus bagian visual, bagian audio, ada dialog atau actionnya, terus ada properties atau penjelasan artistik, properti, ya kayak ya gitu, keindahannya gitu, artistik tuh ya. Ada breakdown script. Nah, breakdown script itu uraian naskah skenario menjadi bagian-bagian yang menggambarkan tiap detail adegan untuk pengambilan gambar. Breakdown script dalam pembuatan film itu ada tanggal, terus ada ruangan, internal atau eksternal, terus day or night, jadi adegannya tuh di malam hari atau siang hari. Produksi company itu nama rumah produksinya, kayak Raffi Film, nah begitu. Terus ada produksi title, judul film produksi atau nomor episodenya. Terus ada breakdown page number, itu nomor halaman lembar. Breakdown hal ini untuk mempermudah atau mengontrol tiap adegan, jadi kayak ada halamannya gitu tuh ya. Terus ada scan name, itu nama adegan sesuai dengan skenario. Terus script page number, itu nomor halaman script. Terus description, itu deskripsi singkat tentang kejadian spesifik dalam adegan. Terus page count, itu uraian tentang panjang atau porsi dari adegan dalam skenario. Ada location or set, lokasi sesuai dengan skenario. Jadi lokasinya kalau hantu gitu, horor itu biasanya lokasinya di hutan, rumah kosong kayak gitu. Terus cast, itu semua pemeran termasuk pemeran pendukung yang diurutkan berdasarkan pentingnya peran. Jadi diurutin tuh pemeran utamanya, pemeran pendukungnya gitu. Terus ada stunt, itu peran pengganti adegan berbahaya. Jadi kalau misalnya udah artis papan atas banget gitu, jadi bener-bener diperhatikan gitu. Kalau ada adegan jatuh gitu, jatuhnya berbahaya banget, kayak jatuh dari ketinggian berapa meter, dan itu bakal mengakibatkan ada cedera atau lecet gitu, itu bisa digantiin sama pemeran pengganti yang badannya bentuk tubuhnya itu hampir sama pemeran utama. Jadi nanti pas dia nengok itu mukanya tuh pemeran utama, padahal badannya badan orang lain gitu. Terus ada extras atau atmosphere, sejumlah orang yang mendukung suasana dalam adegan. Jadi kayak adegan lagi di jalan gitu, kayak ada orang bolak-balik, nah kok itu orang bolak-baliknya itu aja, nah itu disebut juga itu extras. Jadi kayak sejumlah orang yang mendukung suasana gitu. Terus ada extra silent beats, itu para pemeran yang beserta ciri-cirinya yang tidak melakukan dialog dan tidak tergabung di dalam chord. Terus selanjutnya itu ada special effect. Nah, special effect ini nih efek khusus seperti ledakan, penghancuran, pembakaran, tata rias khusus gitu. Kalau misalnya kayak G30 SPKI itu kayak ada ledakan, terus make up si pemerannya tuh sebenarnya pemeran tuh biasa aja tapi dibuat hitam, dibuat kayak kumuh gitu. Nah, itu sesuai dengan adegannya aja. Selanjutnya breakdown scenes itu kayak jamnya berapa, jam berapa, terus lokasinya di mana, scene-nya keberapa, talentnya mau ngapain gitu. Terus selanjutnya ada breakdown budget, itu rincian keseluruhan tentang keuangan gitu. Ini misalnya konsumsi membutuhkan berapa nih duitnya, fotokopi, terus editing butuh berapa budgetnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus ada manajemen produksi. Ada praproduksi, produksi, terus controlling pasca produksi. Selanjutnya ada departemen produksi.
Terus ada departemen penyutradaraan. Ya, begitu. Terima kasih.